Sebab besar rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang ajaib, rancangan yang sempurna. Haleluya. Rancangan yang ajaib, sempurna dan mulia. Kau ciptakan kami Tuhan dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu yang besar untuk tujuan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau ajaib, Kau ajaib, Kau besar. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau ajaib, Kau sempurna dalam rencana-Mu. Terima kasih. Dipuji nama-Mu, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji bagi-Mu. Terima kasih, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur Sebab Engkau menciptakan kami dalam rancangan-Mu yang besar, rancangan yang sempurna, rancangan yang mulia bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh keberadaan kami yang sedang berjalan masuk dalam rencana-Mu yang besar itu Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga ke hadapan hadirat-Mu Allah kami, Allah yang dahsyat dan yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus penebus kami, Kau layak kami puji dan Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami telah berkumpul kembali umat Tuhan jemaat lokal di tempat ini. Kami berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Seraya terus duduk di bawah kaki-Mu untuk menerima pengajaran-pengajaran daripada-Mu.
yang merupakan isi hati Tuhan, perkataan-perkataan, hukum dan perintah dan peraturan dan ketetapan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami akan terus belajar dari satu bagian lagi Tuhan, yang terus membawa kami masuk dalam proses penyempurnaan-Mu Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan, dan masuk dalam rencana-Mu yang besar, sehingga setiap keluarga dan rumah tangga kami akan memenuhi rencana-Mu dan berjalan masuk dalam rencana-Mu dan hidup di bawah rencana-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Karenanya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami semua, umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kecil besar tua muda. Tuhan kuduskan kami dan basuh kami dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami layak untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Hati dan pikiran kami terangilah oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan jernih dapat menangkap isi hati Tuhan di pagi hari ini Bapa. Perkenankan kami semua ada di bawah kendali urapan Allah, urapan Roh Kudus pagi ini, baik yang mendengar tapi juga hamba-Mu di tempat ini, yang berdiri tempat ini hanya karena panggilan Tuhan, perlengkapi dengan otoritas Allah, kapasitas dari surga, yaitu hikmat, pewahyuan dan urapan baru untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, menjadi pengajaran yang mendasar bagi setiap kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Segala roh, dan karena itu segala roh dan kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami hardik di dalam nama Yesus Kristus. Setiap roh yang menghambat kami tidak mengerti firman, setiap roh yang menghambat hati dan pikiran sehingga tidak dapat memahami firman, yang membutakan pikiran kami sehingga kami tidak mengerti firman-Mu, kami hardik, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami serahkan hidup kami di bawah kendali Roh Kudus pagi ini untuk mendengar dan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami umat-Mu, karena kami telah siapkan diri kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Setiap kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Dan sukacita pagi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu datang dalam keadaan sehat dan terpelihara senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebagaimana saya sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan perlindungan, hakikat perlindungan yang sesungguhnya kita jumpai di dalam Yohanes pasal yang ke-17 dalam doa Yesus. Kita hakikat pemeliharaan perlindungan sejati bagi orang percaya adalah supaya mereka tidak jatuh ke dalam sistem kerja dari pekerjaan setan di dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manakala kita sakit itu bukan berarti Tuhan tidak pelihara kita. Manakala ketika kita menghadapi kemiskinan itu bukan berarti Tuhan tidak pelihara kita. Karena pemeliharaan sejati tidak hanya menyangkut tubuh jasmani, tapi pemeliharaan sejati menyangkut tubuh, jiwa dan roh. Amat terlebih jiwa dan roh, karena Tuhan menghendaki pada akhirnya kita akan pergi kepada hidup yang kekal. Haleluya. Dan itu hakikat dari pemeliharaan Tuhan. Karena itu saya percaya meskipun kita harus menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan, tapi Tuhan tetap memelihara kita supaya kita memuji dan menyembah Dia. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini setelah saya berkhotbah tentang keluarga yang memenuhi mandat kerajaan Allah, dan kemudian saya melanjutkan dengan target pencapaian awal keselamatan dalam keluarga, supaya keluarga itu bisa masuk dalam rencana Allah, supaya rumah tangga kita, setiap personel, setiap perseorangan dalam keluarga kita bisa masuk dalam rencana Allah. Maka kita juga telah belajar tentang target awal pencapaian keselamatan dalam setiap keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu telah membahasnya di setiap komsel masing-masing, di 2 komsel yang ada. Dan saya percaya bahwa setiap keluarga hari-hari ini sedang bergerak masuk ke dalam rencana Tuhan. Katakan amin.
Supaya setiap kita mengerti bahwa tidak secara kebetulan kita ada secara perseorangan di dunia ini, tapi juga tidak secara kebetulan terbentuklah keluarga dan rumah tangga kita. Tetapi terbentuknya keluarga dan rumah tangga itu sebetulnya ada di dalam maksud dan rencana Tuhan. Tetapi untuk maksud dan rencana Tuhan ini seringkali tidak terpenuhi karena ada hal-hal yang kita tidak pahami dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dari satu bagian lagi yang dijelaskan oleh Paulus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tentang apa yang dimaksud dengan manusia baru. Dan minggu lalu saya telah menyampaikan bagian ini kepada kita tentang target awal pencapaian keselamatan dalam setiap keluarga kita. Salah satunya adalah bahwa supaya terjadi target awal dalam setiap keluarga kita, maka setiap anggota harus mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita masuk sedikit lebih dalam lagi tentang kelahiran baru, atau yang disebut dengan ciptaan baru, atau juga yang disebut Paulus menjelaskannya, dan kemudian diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan perikop manusia baru. Kita akan buka sama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Lalu kita akan baca dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Merupakan tema khotbah pada hari ini. Saya langsung ambil perikopnya, yaitu manusia baru. Ya, kita akan buka sama-sama Efesus pasal yang keempat. Lalu kemudian kita akan baca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Ya, sudah ada di depan. Ya, memang perikop dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32 ini semuanya berbicara tentang manusia baru. Tapi yang menjadi fokus kita, dari mana kita akan bertolak untuk pelajari hal-hal yang lain, kita baca saja ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-24. Telah ada di depan Bapak Ibu. Ya, kalau yang bisa membaca di depan bisa mengikuti. Kita baca sama-sama. Jika tidak selain Alkitab, Bapak Ibu juga bisa menggunakan handphone, dan kita akan baca secara serentak di pagi hari ini. Saya ulang sekali lagi, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca sama-sama, demikian firman Tuhan dengan perikop manusia baru. Kita start dari ayat yang ke-21, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang memenuhi kedosaan dalam dunia yang disesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, kita memahami bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan standar yang tinggi. Tuhan menciptakan manusia itu dengan standar yang tinggi. Inilah hakikat daripada gambar dan keserupaan dengan Allah. Jadi seringkali orang cuma berbicara tentang Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dalam bahasa Latin disebut imago Dei, artinya gambar Allah, rupa Allah. Gambar dan rupa itu sama, artinya wujud Allah. Nah, jadi Tuhan menciptakan, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan menciptakan manusia itu dengan standar yang tinggi.
dengan level yang tinggi, dengan nilai yang tinggi, dengan sesuatu yang tidak ditemukan di dalam ciptaan yang lain. Tapi kita semua tahu bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tatkala Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, standar ini berkurang, standar ini semakin merosot, sehingga dan pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang kemudian kehilangan gambar diri yang sesungguhnya. Tetapi kemudian di dalam tebusan darah Yesus Kristus, di dalam tebusan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membawa kita kembali kepada pemulihan gambar diri Allah. Karena itu tujuan keselamatan itu sebetulnya ada dua. Nah, sebelum saya membahas bagian ini, saya ingin menekankan ini supaya kita mengerti. Tujuan kita diselamatkan itu sebetulnya ada dua sisi. Tetapi banyak orang selalu berpikir bahwa tujuan keselamatan itu supaya pada akhirnya kita akan masuk hidup yang kekal. Jauh sebelum kita berpikir tentang hidup yang kekal, sebetulnya maksud pertama adalah supaya manusia itu kembali kepada gambar Allah. Tangkap? Supaya manusia itu bisa kembali kepada gambar dirinya yang sesungguhnya, yaitu sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kalau sudah serupa dan segambar dengan Allah, pemulihan gambar diri Allah ini terjadi, maka kita layak untuk pergi kepada hidup yang kekal. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu jangan dulu berpikir tentang surga yang akan datang. Pikirkan dulu hidupmu serupa dan segambar dengan Allah hari ini. Sebab itu syarat mendasar. Kalau Anda dan saya, kalau kita tidak pernah menjadi serupa dan segambar dengan Allah, bagaimana mungkin kita pergi ke surga? Amin. Nah, gambar ini harus dipulihkan dulu. Gambar ini harus dipulihkan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap firman yang hari-hari ini mulai datang bagi kita sedang membawa kita masuk dalam proses ini, yaitu pemulihan gambar diri Allah. Baik secara pribadi, tapi juga secara keluarga. Supaya rumah tangga kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar khusus tentang manusia baru. Saya percaya kita sudah selalu belajar tentang manusia baru, tapi hari ini kita gali lebih sedikit mendalam sehingga setiap orang mengerti. Ketika Paulus menulis bagian ini kepada jemaat Efesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak menulis bagian ini kepada orang-orang kafir. Paulus tidak menulis bagian ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Paulus tidak menulis bagian ini pada orang-orang yang belum diselamatkan. Tapi Paulus menulis bagian ini kepada jemaat orang percaya di Efesus. Artinya orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi pertanyaannya, mengapa di bagian ini Paulus masih menguraikan lagi? Bahkan di kitab-kitab lainnya, Paulus, bahkan Galatia pun Paulus menguraikan tentang apa yang dimaksud ciptaan baru, manusia baru itu. Nah, tujuan Paulus adalah supaya jemaat Efesus itu benar-benar memahami siapa diri mereka sesungguhnya. Dan itulah tujuan kita pelajari juga bagian ini di hari ini. Oke. Bapak Ibu perhatikan, saya telah menjelaskan tentang rencana Allah yang besar bagi setiap personil, setiap pribadi kita, tapi juga setiap rumah tangga kita, keluarga kita. Nah, jadi supaya kita bisa mengalami rencana Allah itu, Allah punya rencana yang luar biasa bagi setiap keluarga kita untuk menghasilkan, menghadirkan keturunan ilahi. Kemudian untuk berjalan dalam otoritas kerajaan Allah, kuasa Allah di dunia ini. Lalu kemudian bisa mengelola bumi ini, kita bisa mengelolanya untuk kepentingan kelangsungan hidup secara maksimal. Itu rancangan Tuhan. Tapi bagaimana kita akan dapat mengalaminya? Jadi supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan, rencana Allah yang besar, maka tidak ada pilihan lain. Semua orang harus bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Selama orang masih hidup dalam manusia lama, orang tidak akan pernah mengalami rencana Allah itu dalam hidupnya. Haleluya. Jadi penghambat terbesar manusia akan kembali masuk dalam rencana Tuhan yang besar adalah jika dia belum menanggalkan manusia lama dan masuk dalam manusia baru yang disebut dengan ciptaan yang baru. Haleluya.
Nah, jadi bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan bagi orang percaya. Agar supaya keluarga-keluarga orang percaya itu masuk sepenuhnya dan mengalami dan berjalan dan hidup di bawah rencana Allah, maka setiap orang harus bersedia untuk menanggalkan manusia lama. Halo? Setiap orang bersedia untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jika kita ingin berjalan dalam rencana Allah yang besar, katakan pada samping kiri kan, apakah kau mau masuk dalam mengalami rancangan Allah yang besar dalam hidup? Haleluya. Dari sini kita mulai membuat perbedaan. Mengapa kita berbicara tentang rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, tapi ada yang mengalaminya dan ada juga yang tidak alami. Perbedaannya di mana? Bedanya di sini. Halo? Perbedaannya di sini. Ada yang sudah mau masuk dalam dimensi manusia baru, tapi ada yang masih mau tetap ada dalam dimensi tabiat manusia yang lama. Ini dua sisi yang berbeda. Manusia baru dan manusia lama itu dua dimensi yang berbeda. Kalau orang ingin mengalami rencana Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan terrealisasi dalam hidupnya, maka langkah yang dia ambil adalah dia harus masuk dalam manusia baru. Karena itu minggu lalu saya berkata, semua orang harus dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Selama orang belum masuk dalam ciptaan baru, dia tidak akan pernah berjalan dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sekedar cerita, tapi bukan pengalaman hidup. Padahal Tuhan ingin kita mengalaminya dalam hidup kita. Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu mau masuk dalam rencana Tuhan? Semua orang mau hidup untuk menikmati rencana Allah dalam hidupnya. Standar yang kita kejar adalah ciptaan baru manusia. Tapi bagaimana kita dapat menanggalkan tabiat manusia lama dan mengenakan dan hidup dalam tabiat manusia baru? Inilah masalah besar yang seringkali kita alami. Saya percaya setiap orang punya kerinduan untuk mengalami tabiat manusia yang baru. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya tanggalkan manusia lama dan saya masuk dalam manusia baru? Sebab manusia baru inilah yang berjalan dalam berorientasi pada kekekalan, pada hidup yang kekal. Manusia lama, Paulus berkata, akan menemui kebinasaannya. Saya baca ayat itu, ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi tabiat manusia lama itu pada akhirnya itu akan masuk dalam kebinasaan. Haleluya. Kekristenan yang sesungguhnya harus dimensinya adalah ciptaan baru. Dimensi kekristenan yang sesungguhnya adalah manusia baru, ciptaan baru, tabiat baru dalam hidup. Haleluya. Karenanya di bagian yang lain orang percaya tidak boleh menyerupai dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budi sehingga dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan mana bukan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menanggalkan tabiat manusia lama dan hidup dalam tabiat manusia yang baru. Maka ada dua hal yang akan kita lakukan. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk menanggalkan manusia lama, tabiat manusia lama, dan masuk dalam tabiat manusia yang baru. Bagaimana caranya kita akan menanggalkan tabiat manusia lama dan kita masuk mengenakan tabiat manusia baru? Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali tabiat manusia lama itu. Kalau saya berkata tabiat manusia lama, banyak orang berpikir tabiat manusia lama itu seperti apa? Yang menemui ciri-ciri tabiat manusia lama, ciri-ciri kehidupan lama yang menurut Paulus pada ayat yang ke-22 tadi dikatakan akan menemui kebinasaannya. Tabiat itu seperti apa? Mengapa kita harus mengenali tabiat manusia lama? Karena persoalannya adalah mungkin saja kita juga seringkali mengalaminya, tapi kita tidak menyadari. Halo?
Mungkin saja ciri-ciri tabiat lama itu ada dalam diri kita, tapi kita tidak menyadarinya. Itulah sebabnya kita harus mengenali dulu ciri-ciri tabiat manusia lama. Dan maksud tujuannya adalah apabila kita temukan ciri-cirinya dalam diri kita, maka tidak ada pilihan lain, maka tidak ada kata lain selain kita ucapkan sama-sama bertobatlah. Haleluya. Nah, haleluya. Nah, kenapa demikian? Mengapa kita perlu mengenali tabiat manusia lama dalam hidup kita atau diri orang lain? Karena ternyata tabiat manusia lama itu menjadi celah. Nah, saya sadar mengapa Paulus menekankan tentang bagian ini, padahal jemaat Efesus itu maupun jemaat Galatia dan jemaat-jemaat yang lain itu sudah menjadi jemaat-jemaat orang percaya. Tapi mengapa Paulus menjelaskan ulang? Karena ada satu istilah Paulus menyebutnya sebagai noda kekafiran. Ternyata itu masih ada di dalam jemaat. Karenanya Paulus menjelaskan ini. Dan Paulus menyadari bahwa ternyata tabiat manusia lama itu, jika tidak ditinggalkan, itu akan menjadi celah besar, kesempatan besar bagi setan untuk mengikat orang percaya kembali. Dan pada akhirnya kembali itu akan rusak lagi. Nah, karena itu sudah perhatikan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Ya, Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pada ayat yang ke-26 dikatakan, dan apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus, kalau kamu marah dan belum selesai amarahmu, belum padam amarahmu sampai berlarut-larut tengah malam dan besok pagi, itu sebuah celah besar bagi setan. Ini baru salah satu contoh. Hal-hal yang lain pun masih akan menjadi celah bagi setan. Nah, karena itu sudah terkasih, betapa penting kita mengenali ciri-ciri tabiat manusia lama itu. Kalau ada dalam diri kita. Dan saudara perhatikan, tabiat manusia lama itu satu pun di antaranya itu tetap merupakan celah, itu tetap merupakan kesempatan bagi iblis. Karenanya Paulus menasihati jemaat Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan pada samping kiri kanan, jangan beri, sekali-sekali jangan beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mengapa dia mengaum-ngaum? Karena dia mencari mangsa. Dan apabila orang tidak sadar, dia mudah akan diterkam. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sudah menjadi orang percaya, tapi jika tidak berjaga-jaga, jika dia tidak sadar dan berjaga-jaga, sekali waktu dia akan jatuh ke dalam dia akan jatuh ke dalam terkaman setan. Haleluya. Dan sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus waspada dan jangan beri kesempatan kepada setan. Dalam bentuk apapun, salah satu ciri tabiat manusia lama itu, jika itu terjadi, itu kesempatan besar bagi setan. Jadi Bapak Ibu terkasih, tanpa kita menyadari sebenarnya ada banyak celah. Sebagai orang percaya pun sebetulnya ada banyak celah dalam hidup kita. Halo. Sebagai orang percaya, Paulus juga menyadari jemaat Efesus mungkin saja ada celah. Karena itu dia menasihati jemaat supaya tidak boleh memberi kesempatan kepada setan. Kalau saya mengajar tentang betapa pentingnya mendidik anak sejak usia dini, mengajar mereka tentang kasih akan Allah, takut akan Allah. Jangan pernah ada orang bilang gini, tidak usah paksa anak mengasihi Tuhan sejak hari ini. Biarkan dia besar nanti. Suatu ketika dia sudah dewasa nanti, dia akan mengambil keputusan untuk ikut Tuhan dengan baik-baik. Kalau kau biarkan dia dan menciptakan celah, setan sudah menerkam dia, iblis sudah menerkam dia. Dan kapan iblis mau melepaskan dia? Iblis bukan sahabat kita. Setan bukan sahabat orang percaya. Dia musuh besar. Dia musuh besar. Sekali dia diberikan satu kesempatan, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia akan bekerja keras. Haleluya. Saudara, musuh itu
jika dia dapat sebuah kesempatan, dia habiskan tenaganya untuk merebut orang itu, merebut kemenangan dalam pertempuran. Lihat, setan itu musuh kita. Katakan pada sampingnya, iblis itu musuh kita. Karenanya jangan beri dia kesempatan. Sekali ada kesempatan, dia serang Anda habis-habisan. Saya mengajar tentang betapa penting mendidik anak. Apabila kita punya celah, dia akan menyerang habis-habisan. Dan apabila Anda ingin kembalikan seseorang tertentu setelah diterkam setan, Anda akan bayar harganya mahal. Haleluya. Kita akan bayar harganya mahal. Tuhan Yesus sendiri, Allah kita, untuk membawa manusia kembali kepadanya, harga yang dia bayar itu mahal sekali. Kalau dia tidak bayar kita, dia tidak bayar untuk menebus kita, mengembalikan kita kepadanya dengan emas dan perak. Dia tidak bayar dengan harga apapun, tapi dia bayar dengan nyawanya. Apabila Anda ingin kembalikan seseorang kepada rencana Tuhan, maka harga yang harus Anda bayar, levelnya adalah seumur hidup Anda. Bergumul dan bergumul sampai dia kembali kepada Tuhan. Itu bukan harga yang gampang. Bisakah kita berdoa siang malam seumur hidup kita? Haleluya. Manusia itu ada tingkat jenuhnya. Ada tingkat jenuh. Ada tingkat di mana orang capek lelah, orang bosan. Kenapa kita bosan? Karena daging itu lemah. Roh punya kerinduan, roh punya kemauan, tapi daging lemah. Kalau karena daging lemah, maka kita harus waspada setiap waktu. Karena ada titik kelemahan kita pada tingkat tertentu. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenali dulu tabiat manusia lama. Sebab tabiat manusia lama itu, jika masih dijumpai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu akan menjadi celah besar bagi setan untuk mengikat kita dan membelenggu kita. Nah, mari kita perhatikan apa tabiat-tabiat manusia lama yang harus kita kenali dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Yang pertama, tabiat manusia lama yang pertama yang perlu kita pahami adalah hati yang pahit. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang hati yang pahit. Ibrani pasal 12 ayat 15. Kita baca sama-sama 2-3. Segala supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan hati, hampir semua orang yang melakukan kejahatan di dunia ini adalah orang yang pernah mengalami kepahitan hati. Hampir semua orang, anak-anak muda yang terjun ke dalam kejahatan, semuanya pernah mengalami bertolak dari yang namanya kepahitan hati. Dampak dari kepahitan adalah terjadi kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kejahatan akan merusak banyak orang. Kepahitan hati. Mengapa ada kepahitan hati? Mengapa ada akar yang pahit tumbuh di dalam hati? Karena orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maksudnya begini, jangan menjauhkan diri daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika orang berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita cuma dengar, tapi kita enggan untuk datang kepadanya. Kita enggan untuk bersekutu dengan Dia. Dan orang yang sudah percaya hari ini wajib punya hubungan yang intim dengan Kristus dan tetap ada di dalam Yesus Kristus. Hidup di luar Yesus itu sama dengan Anda menimbulkan bencana dalam hidup kita. Orang yang menyanyiakan kasih karunia Allah, dari dalam hatinya akan tumbuh akar yang pahit, yang kemudian akan menimbulkan berbagai kerusuhan, berbagai kejahatan, berbagai kecemaran, berbagai hal yang dampaknya adalah negatif bagi umat manusia. Haleluya. Nah, jadi sudah perhatikan, kejahatan yang kita jumpai hari-hari ini semuanya berasal dari akar pahit di hati manusia. Dan akar yang pahit itu tumbuh karena orang menjauhkan diri dari Tuhan. Akar yang pahit yang menimbulkan kejahatan itu datang karena orang menjauhkan diri dari kasih karunia.
kasih karunia Allah untuk keselamatan itu ada di dalam Yesus, maka wajiblah semua orang datang kepada Yesus. Jika orang enggan untuk datang kepada Yesus, bersiap-siaplah, kita akan mengalami perkara-perkara. Ini tabiat manusia. Haleluya. Nah, jadi kepahitan hati itu adalah salah satu tabiat. Bukan satu-satunya, banyak. Tapi ini salah satu. Salah satu tabiat manusia lama adalah akar pahit di hati yang kemudian menghasilkan berbagai kejahatan. Haleluya. Nah, dan akar pahit dalam manusia itu, dalam diri manusia itu tumbuh karena orang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan pada samping kiri kananmu, karena itu jangan jauhkan diri dari Kristus sebagai Tuhan. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Maka kau akan mengalami damai sejahtera. Haleluya. Di ayat yang lain dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan lihat di ayat yang Matius pasal 15 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Matius pasal 15 ayat 18 dan 19 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saya sering berkhotbah dan menasihati jemaat. Ibu-ibu yang cerewet, mereka berkata begini, saya itu mulut suka maki begini, tapi saya punya hati baik. Saya punya mulut biar begini-begini, tapi hati baik. Dengar firman Tuhan. Lihat ayat ini. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Haleluya. Sumpah palsu, hujat. Saudara tahu hujat? Hujat itu seperti mengecam. Iya, mengecam sifat yang baik, hal-hal yang baik. Melawan. Perhatikan, orang menasihati memberontak, itu hujat. Orang dinasihati melawan, itu hujat. Menasihati dengan hal-hal yang baik, dia melawan. Oh tidak, itu tidak benar. Itu namanya hujat. Hujat itu muncul dari hati. Haleluya. Anak-anak, kalau orang tua nasihati, jangan coba-coba melawan. Sebenarnya sikap yang Anda tunjukkan itu berasal dari hatimu. Kalau sikap anak-anak yang melawan terhadap nasihat orang tua, memberontak dari orang tua, itu dampak dari hati. Dampak dari hati yang terluka, hati yang pahit. Haleluya. Amin. Ada yang tersinggung. Amin. Jadi orang tua, mari kita simak baik-baik. Kenali tabiat lama dalam diri anak-anak. Apabila mereka suka memberontak, suka melawan, ada kemungkinan hatinya pahit. Bebaskan itu tabiat lama. Itu tabiat manusia. Anak-anak muda dengar baik-baik. Hari ini kita tangkap basah anak-anak muda yang suka melawan. Masalahmu ada di hatimu. Kalau persoalan ada di hatimu. Berapa banyak yang suka melawan orang tuanya dengan hatimu pahit? Anda bisa mengakuinya. Dan itu tabiat manusia lama. Kau harus bertobat. Halo. Amin. Jalan sampai pulang larut malam ditanyai, membentak. Itu hujat. Halo. Amin. Masalah ada di hatimu. Kepahitan. Halo. Amin. Khotbah ini pelan tapi pedis. Dengan tujuan supaya kita kembali pada rencana. Amin.
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi seringkali kita berpikir caci makian itu tidak masalah. Tapi Paulus berkata, caci makian itu menajiskan orang. Kita maki, itu menajiskan. Caci makian sederhana, tapi itu menajiskan. Dan Paulus berkata masalahnya ada di hati. Jadi jika hati itu pahit, tumbuh akar pahit, dia akan berdampak luas, mempengaruhi kehidupan seseorang, sampai pada keluarga, sampai pada masyarakat, sampai pada lingkungan, juga sampai pada gereja. Dan Paulus sungguh-sungguh menasihati jemaat Efesus, walaupun mereka itu sudah menjadi orang percaya, orang yang sudah selamat, tetapi Paulus ingatkan baik-baik, jangan coba-coba kembali kepada tabiat yang lama. Sebab tabiat yang lama itu berbahaya, itu menjadi jalan masuknya setan untuk mengikat orang percaya kembali. Dan hari-hari ini, tanpa kita menyadari, ada banyak orang percaya, tanpa disadari, dia terikat kembali karena memberi celah. Dan akibatnya sudah kasih Tuhan, orang-orang yang tadi hidupnya baik, tapi kemudian lambat laun dia menjadi orang yang jahat. Karena memang ayat firman Tuhan yang lain berkata begini, roh itu keluar dari rumah itu, kemudian rumah itu disapu bersih. Suatu ketika dia kembali ke rumah itu dan dia lihat tidak ada penghuni, dia keluar lalu mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya masuk di dalam dalam rumah itu, dalam diri orang itu. Akibatnya lebih jahat orang. Mengapa rumah itu kosong, dibersihkan tapi tidak ada penghuni? Itu sebetulnya lambang dari menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Setelah disucikan tidak mengisi hidup dengan firman. Setelah dikuduskan tidak ada persekutuan dengan Kristus. Setelah diselamatkan pasif dengan ibadah. Akibatnya hatinya kosong. Lalu roh itu bilang, hatinya kosong, mari kita kembali tinggal lagi. Akibatnya lebih rusak, lebih parah. Mengapa demikian? Karena ada kesempatan. Karenanya waspada, jangan beri kesempatan kepada setan. Katakan sama-sama, jangan beri kesempatan kepada setan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama adalah salah satu tabiat manusia lama yang perlu kita waspadai adalah akar pahit di hati, kepahitan hati. Mari sama-sama katakan kepahitan hati. Kepahitan hati itu disebabkan oleh banyak hal. Suatu saat nanti saya akan menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan kepahitan hati. Kepahitan hati bisa disebabkan karena amarah, karena kemarahan dari orang lain, intimidasi dari orang lain, pemukulan dan hal-hal yang lain. Tapi ingat baik-baik, anak-anak muda yang sudah diselamatkan, orang-orang tua yang sudah diselamatkan, kalau kita pernah dimarahi orang, jangan simpan, itu akan jadi akar pahit. Dan mengapa kita perlu kita waspadai akar pahit ini? Setiap kali ada perasaan yang kurang baik di hati kita, segera kita bawa di kaki Tuhan. Pemberesan bagi hati kita itu hanya ada di bawah kaki Kristus. Karena Tuhan yang membasuh hati kita dengan darahnya, supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau kita simpan kemarahan, simpan dendam berhari-hari, waspadalah, akan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit di hati itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar yang menimbulkan berbagai kejahatan, kebencian dan lain sebagainya. Salah satu penyebab akar pahit itulah yang membuat orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu sebenarnya akar pahit. Hatinya pahit, ada kepahitannya. Amin. Orang yang mencomplongkan dirinya, anak-anak muda yang tadinya baik-baik di rumah tapi kemudian pergaulan bebas keluar, itu sebetulnya masalahnya adalah kepahitan hati. Saya buka bagian ini supaya setiap orang tua juga kita evaluasi. Evaluasi bagaimana kita hidup bersama keluarga di rumah. Haleluya. Jangan persoalkan pergaulan dengan teman sebaya. Ada hal yang mendasar. Hati ada sesuatu masalah. Haleluya. Dan akar pahit itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akar pahit itu menutup telinga terhadap khotbah apapun. Akar pahit itu firman Tuhan disampaikan dalam bentuk apapun, dengan itu dia akan tutup hatinya. Haleluya.
Akar pahit itu membuat orang akan menolak firman. Apalagi nasihat yang biasa-biasa itu ditolak. Karena harus ada pemberesan di hati. Karena itu harus ada pemberesan di hati. Katakan sama-sama, karena itu harus ada pemberesan di hati. Berapa banyak orang ingin hari ini hatinya dibereskan? Oh, hanya satu yang melambaikan. Berapa banyak orang ingin hari ini hatinya harus dibereskan? Karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau hatimu dibereskan, kau pastikan hidupmu terpancar. Kalau kau tutup hati, jika kau menutup hati, ketahuilah kegelapan akan datang atas hidupmu. Sebab sentral Tuhan berkarya dalam hidup kita ada di hati. Bukan ada di tangan, bukan di mulut, tapi ada di hati. Haleluya. Tuhan memulai berkarya, kerajaannya datang, itu ada di hati saudara. Karenanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Haleluya. Hati baik, hidup baik. Hati jahat pasti hidup jahat. Tidak ada kehidupan yang jahat yang timbul dari hal yang lain. Kehidupan yang jahat pasti muncul dari hati. Haleluya. Hal yang berikut, salah satu tabiat manusia yang lama antara lain pikiran yang sia-sia. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan 19. Ya, Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, sebab itu katakan aku tegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena itu semua orang harus berusaha mengenal Allah dengan benar. Pikiran sia-sia. Kalau pikiran sia-sia, maka hidup sia-sia. Paulus berkata, karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Pikirkanlah perkara di mana Allah bertahta. Haleluya. Selama pikiran kita masih berputar di hal-hal duniawi, itu pikiran sia-sia. Dan pikiran yang sia-sia itu akan menghasilkan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati. Saudara terkasih, ini adalah ciri-ciri dari tabiat manusia lama. Pikiran sia-sia, pengertiannya gelap, tidak lagi ada persekutuan dengan Allah. Kemudian oleh karena tidak ada persekutuan dengan Allah, itu terjadi kebodohan, terjadi kedegilan dalam hati. Kedegilan hati itu hampir sama dengan hati yang bebal. Saya sudah menjelaskan orang bodoh dan orang bebal itu beda. Orang bodoh itu jika dijelaskan tentang kesalahannya, dia berubah. Tapi orang bebal sudah dijelaskan kesalahannya, tetap dia berpegang teguh dan menjalannya. Kenapa? Ada kedegilan di hatinya. Haleluya. Nah, karena itu waspada terhadap hal-hal itu. Salah satu ciri tabiat manusia lama adalah pikiran yang sia-sia. Jaga pikiran sedemikian rupa untuk selalu memuliakan Tuhan. Betapapun tantangan, pergumulan, masalah, jaga pikiran baik-baik. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Akal budi itu bicara soal pikiran. Jika pikiran kita tidak tertuju kepada Allah untuk memuliakan Dia, jika kita tidak berpikir tentang bagaimana Tuhan berdaulat atas hidup kita,
Jika kita telah serahkan hidup kita untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan dengan cara berpikir kita, maka kita akan menjadikan pikiran kita itu pikiran yang sia-sia. Dan sudah perhatikan, orang yang hidup di luar Kristus sebetulnya pikirannya sia-sia. Saya heran ada seorang hidup di luar Kristus tapi bisa menasihati yang lain. Bayangkan, kalau ada orang yang hidup di luar Kristus lalu ingin menasihati orang lain agar orang hidup baik, itu sama dengan buta tuntun buta. Kalau pencuri menasihati pencuri, pemabuk menasihati pemabuk, orang yang membuat kacau menasihati orang lain agar baik. Heran. Padahal semuanya sama. Satu-satunya supaya kita bisa menasihati orang lain, bisa membimbing orang lain pada hal-hal yang baik adalah Anda sendiri harus mengalami. Manusia lama, bagaimana mungkin kita bebaskan orang dari tabiat manusia lama? Kau harus mengalami kelahiran baru. Katakan pada samping kiri kanan, jika kau ingin menuntun orang lain, kau sendiri harus jadi manusia baru. Amin ya kecil. Apakah kita tersinggung? Ada sesuatu tabiat salah satu dari ini ada dalam hidup kita hari ini. Amin. Haleluya. Coba tanyakan pada samping kiri kanan, apakah ada pikiran yang sia-sia dalam dirimu? Apakah ada hati yang pahit dalam dirimu? Oh, ada. Saudara jangan heran. Paulus tahu bahwa tabiat-tabiat ini pun masih terbawa dalam jemaat Efesus. Halo? Saya ketika membaca ini, saya berpikir terima kasih Tuhan. Saya tahu pasti ini menyinggung kita. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan pasti ingin membawa kita masuk dalam proses penyempurnaan. Saya percaya Tuhan ingin membebaskan kita sepenuhnya agar kita masuk dalam rencananya. Saya percaya jika firman ini harus menyinggung kita hari ini karena engkau sedang masuk dalam program penyempurnaan. Supaya kau masuk dalam rencana, berjalan dalam rencana. Katakan pada samping kiri kanan, supaya kau masuk dalam rencana Allah. Supaya kau mengalami rencana Allah dalam hidup. Prosesnya tidak gampang. Kita harus dikikis habis-habisan. Amin. Kalau Bapak Ibu kerja di kebun, lalu lihat parang itu sudah kena batu dan dia mulai tumpul sedikit-sedikit, Anda mulai bawa pulang dan gosok dia. Gosok dan tidak habis-habisnya karena dia kena batu, dia sudah mulai tumpul. Kau gosok dengan batu, gosok tak jadi, harus pakai gerinda. Kikis dia habis-habisan. Orang kalau supaya ingin masuk dalam proses penyempurnaan Tuhan, dia harus dikikis habis-habisan. Dan firman Tuhan berkata, relakanlah hatimu dan bertobat. Kita itu seringkali tidak relakan hati, itu masalah. Firman menyentuh kita tapi kita tidak mau menyerahkan hati. Firman menyentuh kita tapi kita tidak mau merelakan hati. Merelakan hati itu artinya membiarkan firman menegur kita lalu kemudian kita bangkit dan berubah. Tapi orang mendengar firman lalu dia berkata, firman tetap firman dan saya tetap dahulu sekarang dan aku masih seperti yang dulu. Anda tidak akan pernah mengalami rencana Allah. Jadi mengapa kita harus punya ciptaan baru? Supaya rencana Allah itu benar-benar terrealisasi dalam hidup kita. Pak, tapi prosesnya sulit. Ya memang prosesnya sulit. Prosesnya harus kita tempuh. Prosesnya berapa lama? Prosesnya seumur hidup kita. Proses Allah untuk kita masuk dalam rencananya itu seumur hidup kita. Tapi apakah Allah akan berhenti? Tidak. Dia tetap berjalan bersama kita. Haleluya. Yang terakhir, perbuatan daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 merupakan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Ciri-ciri tabiat manusia lama. Kita baca sama-sama ayat 19, 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
melakukan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, pengertian kerajaan Allah dengan kerajaan surga itu sedikit berbeda. Kerajaan surga itu bicara soal kekekalan yang akan datang. Tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang lingkup kekuasaan Allah di bumi ini. Lingkup kepemimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup orang percaya di bumi ini. Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi Tuhan menghendaki dunia ini harus dikuasai oleh Allah. Dunia ini harus dipimpin oleh Allah, dikendalikan. Setiap orang percaya harus dikendalikan oleh Allah. Jalan pikirannya, hatinya, perkataannya harus dikendalikan oleh Allah. Ini artinya Anda sedang masuk dalam kerajaan Allah. Jadi sudah tidak usah berpikir dulu tentang surga yang akan datang. Upayakan dirimu mengalami kerajaan Allah dalam hidup. Halo? Kerajaan Allah adalah lingkup, bicara tentang lingkup kekuasaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Haleluya. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya percaya sudah masuk kerajaan Allah? Berapa banyak yang sudah masuk kerajaan Allah? Ya, kita semua pasti mengalami. Jangan berlalu. Anda pasti masuk kerajaan Allah. Katakan pada samping kiri, saya percaya kau sudah dalam kerajaan Allah. Dan konteks tulisan Paulus ini, dia tulis kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kerajaan Allah. Tangkap? Mengapa saya masih khotbah tentang pertobatan? Mengapa saya masih harus khotbah tentang manusia lama? Karena Anda telah ada dalam kerajaan Allah, maka saya beritahu ini supaya jangan kembali lagi. Amin, saudara. Pertobatan itu terjadi seumur hidup. Bukan satu kali lalu berhenti di situ. Setiap kali kita harus bertobat. Haleluya. Nah, sudah perhatikan, saya kaget dengan kalimat ini. Saya kaget dengan ketika Paulus berkata, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Wow. Coba kita lihat ayat kembali. Sudah perhatikan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan ini sudah yang kasih Tuhan. Hati-hati anak-anak muda. Percabulan ini adalah kesalahan terhadap ini perlakuan seks sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan itu disebut percabulan. Kalau sesudah pernikahan itu disebut perzinahan. Itu dua dosa yang sama, perzinahan dan percabulan. Dua dosa dalam hubungan seks. Tapi percabulan itu perbuatan sebelum pernikahan. Kalau perzinahan itu perbuatan sesudah pernikahan. Bisa tangkap? Bisa tangkap? Nah, anak-anak muda harus berhati-hati di sini. Anda sudah diselamatkan, tapi tanpa sadar seringkali jatuh di sini. Halo? Amin. Iya. Kecemaran ini banyak. Membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Halo? Saya menyampaikan ini dan Paulus juga menulis bagian ini bukan karena bukan supaya menyinggung orang, bukan supaya menyinggung jemaat Efesus, tapi untuk mengingatkan jemaat Efesus karena dia bilang gini, seperti yang telah aku perbuat dahulu. Ternyata Paulus pernah mengalami tabiat manusia. Artinya Paulus juga bilang begini, saya pernah melakukan itu. Tapi saya mau ingatkan, barang siapa melakukannya, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, lalu Paulus, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu artinya sesuatu yang kita prioritaskan, kita tempatkan lebih dari Tuhan, itu disebut berhala. Jadi sebenarnya tanpa kita sadar, berhala di tengah kekristenan itu banyak. Kalau engkau mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan, itu disebut berhala.
Jika kau bergantung kepadanya, itu sama dengan menyembah berhala. Jadi sebetulnya sampai pada pekerjaan pun seringkali jadi berhala. Artinya jangan ada sesuatu yang menghambat kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Setiap penghambat seseorang membangun hubungan yang intim dengan Allah, itu disebut berhala. Tetapi berhala zaman dulu itu penyembahan kepada pohon-pohon, kepada patung, kepada batu, dan kepada benda-benda keramat lainnya. Bapak Ibu sebagai orang percaya, usahakan buang benda-benda keramat dari hidup saya. Jangan lagi percaya kepada pohon-pohon. Jangan lagi percaya kepada batu. Jangan lagi percaya akan ada benda-benda Gucci atau ada benda-benda lain, parang-parang pusaka, benda pusaka. Ada yang masih menyimpan benda-benda pusaka? Tidak ada, puji Tuhan. Kain ini kan nenek saya yang berikan. Aduh, sesuatu yang dijadikan keramat, sesuatu yang dijadikan, ini benda ini sangat akan mengintervensi hidup. Kalau nanti kita buang ini, nenek moyang kita, itu berhala. Amin. Itu berhala. Penyembahan berhala, bahkan sihir hari ini masih ada. Sihir, ilmu hitam, ilmu pelet, fui. Orang seriusnya tiup-tiup, itu masuk dalam sihir. Kalau pakatan, orang dia bilang pakatan, orang sering bilang fui. Suangki, itu sihir. Amin. Hari ini ada begitu banyak, bahkan masih ada orang-orang Kristen. Dan itu sangat berbahaya. Penghambat terbesar orang mengalami nuansa, dimensi kedaulatan Tuhan dalam hidup adalah perkara tersebut. Nanti kita akan lihat pada bagian terakhir. Perseteruan ini sama dengan baku marah berhari-hari. Orang percaya pun seringkali bilang gini, biar sudah, kita tidak usah damai, kita baku marah, nanti pada akhirnya kita akan ketemu di surga. Mana ada orang baku marah tapi bisa ketemu di surga. Perseteruan itu artinya permusuhan. Saya berharap tidak ada jemaat yang bermusuhan satu dengan yang lain, antara sesama anggota, tapi juga orang di luar sana. Haleluya. Ya, jangan sampai ada yang bilang begini, saya marah dia kan bukan anggota jemaat kita, dia kan orang lain, biar saya mau marah dia. Ya, tapi kok jatuh ke dalam perseteruan. Haleluya. Sementara kita bukan orang yang harus ada dalam tabiat manusia lama. Jadi entah kepada siapapun, tapi kita kan bukan orang yang mengambil bagian dalam hal-hal itu. Perselisihan sama, perseteruan, perselisihan sama, iri hati sama. Iri hati, saudara mengalami iri hati itu begini. Ketika Anda melihat orang lain sukses, Anda mulai gosip. Sebenarnya orang gosip itu orang yang iri hati. Memburuk-burukkan orang lain itu orang yang iri hati. Melihat orang lain sukses, mulai cerita kelemahannya, itu iri hati. Amin. Iya, siapa yang pernah iri hati? Amarah. Ini namanya geram, murka. Kepentingan diri sendiri ini yang seringkali jadi persoalan juga. Percideraan ini sama dengan pembunuhan, bakalahi sampai luka-luka, itu namanya percideraan. Pukul orang sampai picah-picah, itu namanya percideraan. Ya, sadar atau tidak sadar, orang-orang Kristen masih mengalami roh pemecah, tidak hidup damai dengan saudara yang lain, selalu bertengkar, selalu bermusuhan. Itu roh pemecah. Katakan, tanyakan pada samping kiri, apakah kau pernah suka bertengkar dengan orang lain?
Kalau orang yang suka bertengkar dengan orang lain, sebetulnya dia mengalami roh. Haleluya. Kedengkian. Kedengkian sama dengan benci, dendam, dengki. Kemabukan. Kemabukan ini banyak. Orang mabuk bukan hanya oleh anggur atau minuman beralkohol, tapi mabuk oleh harta. Ada yang ada bagiannya lain, ya kan? Mabuk oleh harta, mabuk kekayaan, mabuk harta benda. Haleluya. Mencinta juga sampai mabuk cinta. Mabuk cinta ini begini, kok tak lihat orangnya, kok malah melihat hartanya, kan dia harta kaya, jadi cinta mati. Padahal orang yang sebenarnya kan tidak usah cintai, nanti membawa pada kesesatan. Tapi orang mengalaminya, orang tua larang, dia bunuh diri, ternyata mabuk cinta. Halo, anak-anak muda belajar singgung. Iya, pesta pora ini acara. Halo, jemaat perhatikan. Saya mulai berpikir untuk bagian yang satu ini, karena di lingkungan kita ini selalu ada kemabukan dan pesta pora. Saya mau berdoa suatu saat saya bisa ketemu dengan RT dan RW, kita bicarakan. Di lingkungan kita ini, kalau ada pesta kemabukan dan pesta pora, tenda biru, tenda coklat, tenda merah, itu kita tidak bisa. Tapi saya heran yang melakukannya adalah anak-anak orang, anak-anak Kristen juga, anak-anak Tuhan juga. Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik. Kita sudah diselamatkan, tapi noda-noda ini seringkali masih ada. Apakah orang-orang yang akan mengalaminya? Mereka akan binasa. Paulus belum bicara soal kekekalan, dia masih bicara soal lingkup kerajaan Allah di dunia. Haleluya. Seringkali kita menegur orang bilang, kok sudah sempurnakah? Kok macam malaikat saja? Ya, Paulus berkata itu penghambat terbesar orang mengalami wilayah kerajaan Allah. Tapi bisakah kita batasi kalau orang pasang tenda biru dan mulai mau pesta pora? Berbahaya. Tapi ini menjadi program jemaat. Kau harus menggumulinya. Kita harus menggumuli. Kita harus memperjuangkan. Haleluya. Haleluya. Dan sebagainya. Ini yang tadi saya maksudkan. Paulus berkata dan sebagainya. Artinya masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Yang sudah sedikit ini saja kita sudah kenal. Apalagi Paulus buka semua yang lain. Haleluya. Tanyakan pada samping, apakah kau juga kenakah hari ini? Firman Tuhan berkata, relakanlah hatimu dan bertobat. Haleluya. Lalu perhatikan kalimat ini. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Terhadap semua itu saya kasih ingat kamu. Saya kasih ingat kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus menyadari bahwa dia pun dulu pernah dalam tabiat manusia. Bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini catat baik-baik. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia hidup, tapi dia tidak mengalami damai sejahtera dan Allah. Dia hidup, tapi dia di luar persekutuan dengan Allah. Dia hidup, tapi dia tidak mengalami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Karena dia masih cenderung ada dalam tabiat manusia. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus kenali ciri-ciri, tanda-tanda tabiat manusia lama dalam diri kita. Lalu kita mulai waspada. Jangan memberikan kesempatan kepada setan untuk mengikat kita kembali dengan tabiat manusia lama itu. Haleluya, haleluya. Jadi ini 3 hal merupakan penjelasan dari bagian yang pertama. Untuk bisa mengenakan manusia baru, maka untuk bisa menanggalkan tabiat manusia lama dan mengenakan tabiat manusia baru, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kenali dulu ciri-ciri tabiat manusia lama.
Dan ciri-ciri tabiat manusia lama tadi saya sudah uraikan. Yang pertama adalah bicara soal kepahitan hati, yang kedua pikiran yang sia-sia, dan yang ketiga perbuatan daging. Haleluya. Itu adalah ciri-ciri dari manusia lama. Kita mengenali itu, lalu kita mulai memutuskan untuk beranjak meninggalkannya supaya kita masuk dalam rencana Allah yang besar. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan di hari ini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, umat Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Setiap orang bersedia memberi dirinya untuk dibentuk oleh Allah. Sampai pada akhirnya kita akan jadi serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Tiga hal ciri-ciri dari tabiat manusia lama. Anda mengalaminya. Ada yang kepahitan hati dan Anda ingin membereskan hatimu. Kau bisa berdiri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menjamah hati kita. Minta Tuhan menjamah pikiran kita yang sia-sia. Dan minta Tuhan menjamah dan membebaskan kita dari buah-buah kedagingan, perbuatan daging. Haleluya. Kita
Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Minta Roh Kudus melawat hati kita. Jika kita pernah mengalami pikiran yang sia-sia, sehingga tidak pernah kita menghasilkan sesuatu yang memuliakan Allah, kau berdiri dan minta Tuhan terangi pikiranmu dengan Roh Kudus. Jika kita pernah jatuh ke dalam perbuatan daging, datanglah di kaki Tuhan. Yesus ingin menyempurnakan hidup kita oleh firman. Dia ingin membawa kita kepada pembaharuan. Itulah sebabnya Paulus mengangkat bagian ini. Dan hari ini firman ini datang kepada jemaat. Koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita tetap dibelenggu oleh tabiat manusia lama. Dia ingin kita dibebaskan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih. Mari setiap orang berdiri di hadapan Tuhan, kenali ciri-ciri tabiat manusia lama yang akan menghambat engkau masuk dalam wilayah kekuasaan Allah, teritorial kedaulatan Allah dalam hidupmu. Bebaskan dirimu dari tabiat manusia lama. Kau harus datang di kaki Tuhan. Terima kasih, oh Roh Kudus, terima kasih. Saya mengundang engkau yang kepahitan hati, kau harus bereskan itu. Saya mengundang kau yang pernah mengalami pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia dan pikiran yang kosong itu yang menghasilkan pembunuhan diri. Datanglah di kaki Tuhan hari ini. Saya mengundang engkau yang ingin didoakan secara khusus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami berdiri di hadapan-Mu hari ini. Kami datang di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Kau telah beritahukan kepada kami tentang ciri-ciri, tanda-tanda tabiat manusia lama. Sadar atau tidak sadar, seringkali kami jatuh kembali ke dalam tabiat manusia lama. Tapi untuk itulah hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Tuhan mengampuni kami dan membasuh kami dengan darah. Sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai pemuda, sebagai remaja, kami sudah diselamatkan. Tapi seringkali kami jatuh ke dalam tabiat yang lama, umbangan yang lama. Apa yang harusnya kami sudah tinggalkan. Oh Tuhan, ampuni kami. Hari ini oleh Roh Kudus-Mu terjadi pergerakan baru di hati kami. Hari ini kami rindu Tuhan lagi bergerak dalam hidup kami, membawa kami pada manusia baru. Di dalam nama Yesus Kristus, kami taklukkan, kami hancurkan strategi iblis. Kalau kami jatuh memberi enggan, sehingga kami memberikan kesempatan kepada iblis, sehingga tanda-tanda tabiat manusia lama seringkali muncul dalam hidup kami. Hari ini kami klaim janji-Mu, kami percaya Engkau telah menebus kami di atas kayu salib. Darah-Mu telah menyucikan kami. Darah-Mu telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Darah-Mu telah membebaskan kami dari kutuk dosa, kutuk perhambaan dosa. Kami klaim janji firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta Roh Kudus membebaskan segenap tubuh, jiwa dan roh kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami deklarasikan kemenangan bagi segenap tubuh, jiwa dan roh kami. Kami deklarasikan kemenangan atas hidup rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, bebaskan kami dari kepahitan hati. Tuhan, bebaskan kami dari pikiran yang sia-sia. Tuhan, bebaskan kami dari perbuatan daging. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami akan mengalami manusia baru, ciptaan yang baru yang masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kau memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Bapa, terima kasih, dan kami mulai serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah proses penyempurnaan Allah mulai berlangsung hari ini. Biarlah proses pengudusan-Mu Tuhan
berlangsung dalam hidup kami hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar itu, Kau beri firman untuk mengoreksi kami hari ini. Terpuji di Kau Tuhan, supaya kami mengerti siapa manusia lama itu, dan kami mulai bergerak masuk dalam manusia yang baru. Terpuji di Kau Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami percaya Kau telah berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya merasa telah diberkati oleh firman, sama-sama katakan amin. Amin, amin.